Bapak senang sekali sudah meluangkan waktu bersama kita di sini. Terima kasih, selamat malam Ibu. Ini yang lagi dibicarakan masyarakat 1-2 hari ini mengenai debat Capres-Cawapres. Bagaimana kemudian kita tahu para calon presiden ini menyampaikan gagasan mereka kepada masyarakat. Yang menarik adalah gestur mereka. Saya mengundang Bapak berdua, ada Kang Miing, Mas Ahmad Dhani sebagai perwakilan, ada dua kubu, Prabowo dan juga Jokowi. Tapi sebelumnya, sebelum kita beradu visi dan argumen juga, kita lihat bagaimana cuplikan debat kandidat Capres-Cawapres yang berlangsung 2 hari lalu, pemirsa. Pemerintah yang bersih sama dengan demokrasi adalah syarat mutlak bagi tujuan akhir kita, yaitu Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil, makmur, dan yang bisa memberi kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Prabowo Hatta berkomitmen akan bekerja sekeras tenaga untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi dan untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dengan demikian melestarikan demokrasi yang pada ujungnya akan membawa kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Oleh sebab itu, kenapa setiap hari kami datang ke kampung-kampung, datang ke pasar-pasar, datang ke bantaran sungai, datang ke petani, datang ke tempat pelelangan ikan, karena kami ingin mendengar suara rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara dialog. Pak JK, saya kira sudah banyak menyelesaikan konflik dengan cara dialog untuk musyawarah, untuk sebuah kemanfaatan bagi rakyat banyak. Tadi cuplikan dari visi misi kedua kandidat Capres dan Cawapres yang mungkin Anda juga masyarakat menyaksikan, menonton di berbagai media disiarkan saat itu. Saya ingin tanya ke Mas Ahmad Dhani dulu. Ini berdasarkan nomor urut ya Kang ya? Nomor 1 baru nomor 2. Mas Ahmad Dhani, jagoan Anda, Capres Prabowo Subianto tadi menjabarkan banyak hal. Komentar Anda seperti apa? Kalau saya sih secara pribadi kan saya kenal sama Mas Prabowo ya. Apa yang dijabarkan itu masih mungkin 5-10% ya. Dari apa yang saya ketahui di dalam benak Mas Prabowo ya. Karena mungkin Mas Prabowo masih berhati-hati dalam berbicara. Karena ini kan debat presiden kan kayaknya memang belum pernah ada debat yang out of the box ya. Ini Mas Prabowo masih bicara tentang yang normatif-normatif aja. Kenapa nggak jualannya dari sekarang? Tanda kutip, ya, gini, jualan visi dan misi itu kenapa tidak dari sekarang? Gini kan Mas Prabowo kan orangnya kan mungkin nggak seperti saya. Kalau saya kan belak-belakan kan ya. Jadi Mas Prabowo mungkin ya masih berhati-hati dalam melontarkan visi dan misinya gitu. Kalau yang saya tahu banget ya itu sebenarnya jauh, mungkin itu baru yang diomongin baru 10%, namun nggak sampai 10%. Masih banyak lagi yang menurut saya ya mungkin terlalu mikro ya. Itu kan baru yang makro-makronya aja gitu loh. Jadi menurut saya ya Mas Prabowo masih belum semuanya yang ada di otaknya, yang ada dalam benaknya gitu loh. Sementara, dari tadi nggak bunyi berarti? Ya ampun, ya ampun. Lanjutkan Mas. Udah bunyi ya sekarang ya? Jadi gini, Mas Prabowo, yang saya tahu, yang saya pernah mendengarkan semua visi dan misinya, ya, apa yang dibicarakan kemarin itu masih belum sampai 10%. Belum sampai 10%. Sebenarnya itu kan baru hal-hal makro aja ya sebenarnya, dan masih berbau hal-hal yang normatif. Banyak sekali sebenarnya visi dan misi yang out of the box. Yang menurut saya out of the box. Itu tidak dimunculkan kemarin, khawatir mungkin apa? Khawatir akan terjadi. Ditiru oleh kandidat lain? Ya, ditiru atau kontroversi. Karena mungkin ada beberapa visi dan misi yang bisa jadi kontroversi untuk masyarakat saat ini ya. Jadi menurut saya yang kemarin dibicarakan itu masih normatif-normatif aja. Dan yang saya juga tadi melihat lagi Pak Jokowi lupa bahwa yang namanya rakyat itu bukan yang di pinggir kali aja. Ahmad Dhani juga rakyat, yang di dalam gedung-gedung perkantoran ini juga rakyat, itu juga adalah rakyat yang perlu didengar suaranya juga. Mungkin itu disimpan juga statementnya. Saya tanya Kang Miing, itu tadi statement sedikit dari Mas Ahmad Dhani. Iya, saya kira kedua kandidat tadi sudah berpidato. Kalau tadi
saudara kita, sahabat saya Ahmad Dhani mengatakan bahwa baru 10% Pak Prabowo, sementara yang didengar kan sudah banyak oleh Dhani. Itu adalah dalam konteks normatif atau wacana. Tapi Jokowi sudah menyampaikan dalam retorika itu sesungguhnya sudah melaksanakan kata-kata. Jadi pekerjaan itu adalah bagaimana melaksanakan kata-kata. Jadi kalau tadi contoh-contoh kecilnya diantaranya belusukan ke kali, ke pinggir sungai, bahwa rakyat ada di mana-mana, iya pasti sepakat kita. Tapi salah satu contohnya apa yang disampaikan di dalam visinya tentang ya demokrasi, pada ujungnya adalah kemakmuran, tidak mungkin dia bisa melaksanakan sesuatu yang tidak tahu atas kebutuhan rakyatnya. Maka untuk itu pemimpin harus mendengar. Gitu. Saya kira salah satu bukti portofolio yang dia lakukan dengan 92% terpilih kembali di 2 periode di Solo, itu artinya dalam skala kecil dia membuktikan bagaimana secara kepemimpinan yang demokratis. Dia mau mendengar, lalu apa yang ditangkapnya lalu dilaksanakannya. Kang Ming, mohon maaf saya potong. Ada beberapa analisa kemarin mengatakan apa yang disampaikan oleh Capres Joko Widodo kemarin tidak jauh berbeda ketika beliau menjabarkan visi dan misi ketika maju menjadi gubernur DKI Jakarta. Itu hanya beda skala. Saya kira kalau analis siapapun di dalam demokrasi ini sah-sah saja kok. Nggak ada masalah. Menurut saya sih saya biasa saja, tidak akan terkaget-kaget dengan omongan seperti itu. Gitu. Artinya bahwa jangan hanya melihat skala, tapi sebuah keberhasilan memimpin masyarakat yang heterogen, itu sebuah pengalaman yang tidak bisa dibayar dengan jangka waktu yang sangat sederhana, tiba-tiba menjadi calon presiden. Dan gitu. menurut Anda, Joko Widodo sudah berhasil di situ. Bagaimana dengan Prabowo Subianto, apakah sudah berhasil juga memimpin masyarakat heterogen? Saya harus jeda dulu, Mas. Jawabannya pemirsa akan kami hadirkan setelah lagi, tetap di Gestur.